tutup mata atau tidak mau tahu, enggak lagi. Jadi Untuk ada paradigma barunya. Iya, untuk Ferry dan Mas Mayong yang disebut berbagi tanggung jawab itu apakah terbatas pada masalah mengurusi anak-anak aja atau juga dalam hal kegiatan rumah tangga gitu seperti don't mind kalau mesti masakin, nyiapin makan pagi gitu atau ada perbedaan? Ditemenin istrinya loh. Oh, langsung istri. Ya, tidak hanya terbatas pada hal-hal itu, tapi terbuka untuk segala. Pemirsa, seorang ayah yang begitu perhatian kepada keluarganya, suatu hari sedang menjemput anaknya ketika pulang dari sekolah. Pada saat sebelum mereka masuk ke dalam mobil, mereka ketemu dengan seorang ibu-ibu yang juga ternyata sedang menjemput anaknya. Tiba-tiba, sang anak tadi berteriak kepada ayahnya, "Ayah, lihat deh, kacamata ibu-ibu itu seperti jendela di rumah kita ya ayah ya." Mendengar itu, sang ayah tentu saja terkejut. Dia cepat-cepat menyuruh anaknya masuk ke dalam mobil dan dia menasehati anaknya. "Nak, kamu nggak boleh ngomong gitu di depan orang. Itu namanya bikin malu ayah. Lain kali, hal seperti itu kita bicarakan saja di rumah. Ya nak ya?" "Baiklah ayah," kata anaknya. 1 minggu kemudian, ketika sang ayah sedang menjemput anaknya lagi, mereka ketemu dengan ibu-ibu yang sama. Dan tiba-tiba sang anak berteriak lagi kepada ayahnya, "Ayah, mengenai kacamata ibu-ibu itu, yang seperti jendela di rumah kita itu, kita bicarakan di rumah nanti ya ayah ya." Selamat malam pemirsa. Apa kabar? Saya agak merasa lucu juga dengan cerita tadi. Dan cerita tersebut akan mengantarkan pertemuan kita malam ini. Seperti biasa, saya Peggy Melati Sukma akan menemani Anda selama 1 jam penuh. Dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam dari lantai 6 Hotel Indonesia, Jakarta. Dan rumah tangga yang lain. Kenapa sih mereka mau berbuat seperti itu? Atau alasan apa yang mendasarinya? Coba deh kita gali, kita ajak ngobrol 2 orang tamu, 2 orang ayah, 2 orang populer. Yang pertama adalah Mas Mayong Suryo Laksono. Selamat malam Mas Mayong. Nggak salah nyebut namanya ya, Suryo Laksono ya. Lengkap banget. Dan yang kedua adalah Ferry Salim. Kalau sama yang satu ini memanggil Mas Ferry, biasanya Faye gitu ya. Kalau sama Mas Mayong, biasanya emang Mas Mayong. Gitu. Oke, malam ini kita mau ngobrol, topik kita adalah family man. Sebelum kita mulai obrolan ini, sebetulnya seberapa penting sih peran keluarga? Yang tentunya di dalamnya adalah istri dan anak, baik untuk karir Ferry maupun karir Mas Mayong. Siapa dulu deh, Mayong? Apa aja duluan deh. Mayong deh. Soal ya keluarga kan tetap aja itu kan basic kan, basis atau pangkalan dari apapun gitu kan, seorang laki-laki maupun juga perempuan sebagai istri kan, dan juga anak-anak. Jadi sebetulnya dia kan harus menjadi apalah terminal, harus menjadi segalanya, harus menjadi home dalam arti yang sebenarnya. Saya ingat Wakil Presiden Amerika Serikat yang dulu sebelum yang sekarang kan Al Gore itu kan begitu kuat karisma dia ketika dia mengajak slogannya kembalilah ke keluarga dan ternyata memang selama pemerintahan Clinton itu persoalan-persoalan domestik itu dikembalikan ke keluarga sangat berhasil. Jadi buat Mas Mayong sendiri arti keluarga adalah sebagai sebuah tempat untuk berpulang gitu, sebuah tempat untuk kembali maksudnya. Dan berasal gitu. Berasal dan kembali. Kalau untuk Ferry sendiri gimana, Fe? Buat saya keluarga adalah seperti suatu pondasi rumah, di mana dia harus kuat. Untuk melindungi rumah itu dari angin, dari hujan besar, dari matahari, sinar matahari yang terik. Jadi bagaimana pondasi itu supaya tetap menyanggah rumah itu supaya jangan sampai roboh. Dan saya melihat bahwa apalagi kalau pondasi itu kuat, apalagi isinya, manusia-manusia yang di dalam rumah itu bisa hidup harmonis, tentu rumah itu akan menjadi lebih indah. Oke. Ferry sendiri udah berapa tahun menikah? Saya Oktober ini 7 tahun. Putranya ada berapa? 2. Perempuan laki ya? Ya. Udah balik modal berarti. Belum sih sebetulnya. Lo kan modalnya 1 perempuan 1 laki, baliknya 1 perempuan 1 laki. Zero population growth. Kalau Mas Mayong Sama 2 orang, perempuan laki. Perempuan laki. Kang? Istilahnya balik modal. Lo kan modalnya perempuan
sama laki-laki, kembalinya perempuan. Kembalinya perempuan sama laki-laki. Oke, kita tahu Ferry mobilitasnya sangat tinggi. Itu terlihat mungkin juga dari kemunculan di televisi gitu ya atau di media massa. Otomatis mungkin itu mengurangi waktu bersama keluarga. Gimana sih cara ngatur supaya istri tetap dapat waktu, anak tetap dapat waktu? Ngebaginya gimana tuh? Kalau saya tidak melihat bahwa mungkin saya tidak akan mengatakan sedikit atau banyaknya waktu, tapi yang saya pakai adalah bahwa bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sedikit itu. Buat saya 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, dan alangkah baiknya kalau ada setengah jam. Yang penting waktu itu memang benar-benar bisa menjadi satu waktu yang kualitas. Tapi gimana kasih pengertian sama istri atau anak bahwa waktu yang lain yang jauh lebih banyak itu dipergunakan ternyata untuk bekerja? Ya memang awalnya anak-anak saya agak sulit saya kasih tahu ya, karena sepertinya teman-teman mereka, ayahnya beda kerjaannya sama saya, sama mereka kan. Tapi akhirnya kemarin mereka bisa mengerti dan alhamdulillah mereka mensupport dan mereka sekarang enjoy aja dengan live ini gitu loh. Oke. Mas Mayong sendiri seberapa jauh keterlibatan Mas Mayong di dalam hal mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, misalnya sharing atau seperti Iya, dan ya keluarga kebetulan kan istri saya kan sangat aware dengan Iya. keperempuanan gitu. Jadi peran domestik dan peran publik kan gitu. Jadi ketika dia lebih banyak di luar, ya giliran saya yang banyak di dalam. Ketika dia banyak di dalam, saya yang keluar gitu. Sebetulnya imbang. Klise juga seperti yang Ferry bilang kan, jadi bukan soal kuantitas ya, tapi kualitas. Ya memang itu rumusannya di buku-buku pinter manapun, Iya. tapi memang terjemahannya memang sangat. Tapi bisa artinya pembagian tanggung jawab itu dilakukan gitu Mas ya, atas dasar saling, Mas Mayong melakukan itu atas dasar saling mengerti atau memang kesadaran sepenuhnya bahwa wah kita berdua nih tetap ingin membangun karir sehingga kita harus melakukan ini, itu Iya, kesadaran itu timbul ketika kan dengan berpijak pada realita kan, bahwa keluarga modern seperti sekarang, ketika suami istri sama-sama bekerja, sama-sama banyak di luar rumah, itu kan jadi ada definisi yang baru gitu. Jadi bukan lagi stereotip bahwa istri sepenuhnya mengurusi anak-anak, sedangkan suami tutup mata atau tidak mau tahu, enggak lagi. Jadi Untuk ada paradigma barunya. ya, untuk Ferry dan Mas Mayong yang disebut berbagi tanggung jawab itu apakah terbatas pada masalah mengurusi anak-anak aja atau juga dalam hal kegiatan rumah tangga gitu, seperti don't main kalau mesti masakin, nyiapin makan pagi gitu, atau ada perbedaan? Ditemenin istrinya loh, oh langsung istri. Ya, tidak hanya terbatas pada hal-hal itu, tapi terbuka untuk segala di departemen apapun gitu di dalam rumah menurut saya. Jadi kita saling berbagi. Kalau perlu saya masak atau kalau perlu saya bikin anak-anak makan. Kemudian seperti waktu anak saya baru lahir, saya tengah malam saya bangun, saya ganti pampersnya segala macam. Jadi saya pikir nggak ada rasa malu atau rendah diri sebagai laki-laki. Atau kalau perlu saya bikin kopi untuk istri saya kalau pagi, why not? Nggak ada hal-hal yang rasanya. Saya mau nanya dulu, ada lagi nggak sih laki-laki yang kayak Ferry sama Mas Mayong? Nggak, saya mau booking gitu, daftar maksudnya. Apa Mas Mayong juga melakukan hal yang sama? Artinya sebegitu jauhnya Mungkin kalau beda, kalau saya bikin kopi, Mayung bikin susu. Ya sedikit pembagian tanggung berbeda jawabnya karena ya seperti itu. yang jelas kan saya nggak bisa masak, tapi dan juga tidak memaksakan diri untuk masak. Istri saya pun juga dia jago masak, tapi kesempatan untuk masaknya kan belum tentu 6 bulan sekali kan gitu. Nah, tapi yang jelas ada basic yang kami tanamkan berdua, bahwa misalnya saya tukang makan makanan rumah. Jadi selarut apapun saya pulang, selalu makan di rumah. Di luar mungkin ngemil-mil tapi nggak pernah makan besar gitu. Itu antara lain sebagai wujud penghormatan bahwa inilah basis, inilah pangkalan. Kayak dibilang Ferry tadi, bangunan, fondasi kan gitu. Itu wujudnya semacam itu. Kalau kepada kegiatan anak-anak, seberapa besar alokasi waktu yang Mas Mayong atau Ferry sediakan? Kita teman main sih sama anak-anak. Betul. Heeh. Buat Anak-anak saya itu- anak-anak adalah teman saya untuk bermain, share. Di Mereka sekolah sudah belajar, di sekolah sudah ya mungkin berkembang dengan teman-teman dan sekolah dan gurunya gitu. Adalah kewajiban kita kasih kesempatan main. Jadi semalam apapun, selarut apapun, selagi mereka ada dan siap mengajak bermain, ya kita bermain gitu. Udah nggak lagi, Mas jangan ganggu papa, jangan ganggu bapak, lagi sibuk. Enggak ada. jadi berarti fun gitu family-nya ya. Pernah nggak sih, Ferry, pernah nggak ada dilema gitu ya? Misalkan ya seperti Ferry dan Mas Mayong pasti sering melakukan pekerjaan ke luar negeri atau keluar kota gitu. Pernah nggak ada satu dilema, ada satu kondisi di dalam rumah yang sebetulnya membuat Ferry atau Mas Mayong merasa agak berat hati untuk pergi, tapi tuh harus pergi juga. Itu gimana solusinya? Memberi pengertiannya,
menyelesaikannya, dan dasar apa yang akhirnya membuat Ferry atau Mas Mayong membuat keputusan I have to go gitu? Iya, sebetulnya Banyak yang kalau sering ya. ya kalau sebetulnya saya terus terang saya orang yang tidak bisa pisah dari keluarga. Artinya kalau saya pergi 1 minggu aja saya merasa begitu rindu dengan istri dan anak-anak ya? saya.